Bank Indonesia kembali mengambil langkah untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam rapat Dewan Gubernur bulan September 2025, Bank Sentral memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI rate. Suku bunga turun sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Sepanjang tahun ini, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga sebanyak 5 kali. Selain agresif memangkas suku bunga acuan, Bank Sentral juga memangkas suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 3,75%. Dan suku bunga lending facility dipangkas 25 basis poin menjadi 5,50%. Peri menambahkan, meski suku bunga diturunkan untuk mendorong ekonomi, pihaknya yakin tekanan inflasi akan tetap sesuai target. Bank Indonesia memproyeksikan inflasi tahun 2025 dan 2026 akan berada dalam sasaran, yakni 2,5% dengan deviasi 1%. Peri menjelaskan bahwa kebijakan penurunan suku bunga pada bulan ini juga dilakukan mempertimbangkan situasi global yang juga masih melemah aktivitasnya. Ia mengatakan perekonomian dunia masih dalam tren perlambatan akibat dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat dan ketidakpastian yang masih tinggi. Berbagai indikator menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara, disertai dengan disparitas pertumbuhan antar negara. Kabar baik, pemerintah akan segera menggelontorkan program kredit usaha rakyat atau KUR di bidang perumahan pada Oktober 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah menyentuh 130 triliun rupiah. Program ini akan menyasar dua sektor utama, yakni pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta para kontraktor dan pengembang perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait merincikan bahwa pembagian anggaran tersebut sebanyak 13 triliun rupiah akan dialokasikan khusus untuk pelaku UMKM dan dana ini bisa dimanfaatkan sebagai modal kerja untuk mengembangkan usaha seperti homestay hingga restoran rumahan. Sisi pasokan atau supply juga menjadi fokus utama. Sisa anggaran sebesar 117 triliun rupiah diarahkan untuk para kontraktor pengembang hingga pemilik usaha toko bangunan. Hal ini diharapkan dapat menggeliatkan pembangunan proyek-proyek perumahan di tanah air. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa program ini akan segera diluncurkan dan rencananya KUR perumahan akan diresmikan pada pertengahan Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Komitmen investor asal Qatar Al-Qila International Group untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia kian nyata. Al-Qila bersama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI resmi memulai pencanangan prakerjasama untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Sebagai tahap awal, kedua pihak akan membangun 50.000 unit hunian vertikal di atas lahan milik KAI dengan konsep Kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Chairman Al-Qila Global Group Abdul Aziz Al-Thani menegaskan keseriusannya. Ia menyatakan, proyek ini bertujuan menciptakan ekosistem hunian modern yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung seperti sekolah dan taman bermain. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, menyebutkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan aset lahan KAI. Pihaknya berkomitmen menjalankan kerjasama secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa kerjasama investasi global dengan aset nasional ini adalah langkah nyata mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan perumahan. Situasi di Ekuador memanas. Presiden Daniel Noboa pada 16 September 2025 resmi memberlakukan status darurat di 7 provinsi. Langkah tegas ini diambil menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang menolak penghapusan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Massa masih memblokade sejumlah ruas jalan utama, termasuk jalan raya Pan-Amerika di luar ibu kota, Quito. Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan Presiden Noboa pekan lalu yang memangkas subsidi BBM. Kebijakan ini seketika membuat harga solar meroket hampir 2 kali lipat.
Pemerintah berdalih, langkah ini dilakukan untuk menghemat uang negara hingga 18 triliun rupiah yang akan dialihkan ke bantuan sosial. Namun, kenaikan harga ini memukul telak masyarakat di mana hampir sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Ekuador dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa aksi blokade jalan telah melumpuhkan pasokan pangan dan pergerakan masyarakat kini terganggu secara signifikan. Upaya pencabutan subsidi BBM bukanlah yang pertama kali dilakukan di Ekuador. Dua presiden sebelumnya juga gagal melakukan hal serupa setelah dihadang aksi kekerasan. Demonstrasi di masa lalu seringkali dipelopori oleh kelompok adat Konaye yang berhasil menggulingkan 3 pemimpin negara. Meski telah menyatakan bahwa kebijakan ini merugikan rakyat miskin, hingga kini kelompok Konaye belum secara resmi bergabung dalam gelombang protes terbaru ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan aplikasi TikTok tetap bisa beroperasi di negeri Paman Sam. Kesepakatan ini mengharuskan kepemilikan aset TikTok di Amerika Serikat diserahkan dari ByteDance kepada pemilik di Amerika Serikat. Trump menyatakan bahwa sudah ada sekelompok perusahaan besar yang akan membeli ByteDance. Proses pengalihan akan diberikan perpanjangan waktu hingga 16 Desember 2025 atau ada tambahan sebesar 90 hari. Ini akan memberikan ByteDance waktu yang cukup untuk menyelesaikan perjanjian pengalihan aset kepada pemilik baru di Amerika Serikat. Inti dari kesepakatan hampir sama dengan perjanjian April lalu, yakni ByteDance akan mempertahankan kepemilikan saham tunggal sebesar 19,9%, sementara sisanya di 80% akan dikontrol oleh konsorsium termasuk investor lama dan baru. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menegaskan bahwa syarat kesepakatan telah dibahas sejak bulan Maret lalu. Hanya terdapat beberapa rincian akhir yang perlu diselesaikan. Bessent juga memastikan bahwa kesepakatan tidak akan tercapai tanpa jaminan keamanan nasional Amerika Serikat yang memadai. Perjanjian akhirnya diharapkan akan selesai dalam 30 hingga 45 hari mendatang.